Empu Jaya Prema Ananda. Terima kasih sekali atas waktu yang Empu sediakan kepada kami semua. Nah, apakah suara kami terdengar dengan baik, Empu? Sudah terdengar dengan baik, Pak Jaya. Nah, silakan Empu. Jadi kita mau belajar kisah dari seorang wartawan yang menjadi pendeta. Silakan, Empu. Silakan, Bu. Saya cerita mulai dari mana? Aduh, atau dari nama yang panjang itu, nama pendeta yang panjang itu. Iya, itu nama itu panjangnya itu sampai saya nggak hafal-hafal itu. Ya, sering sekali orang bertanya kok namanya panjang sekali setelah menjadi pendeta. Bayangkan, Ida Pandita Empu Jaya Prema Ananda. Oke. Ketika 2 tahun lalu Pak Jaya, ketika Borobudur pembukaan Borobudur Waitan itu di Jogja itu, saya kan menerima hadiah buku naik ke panggung. Saya dipanggil, silakan Ibu Ida. Karena di Jawa tuh Ida itu kan kebanyakan ibu. saya ralat kepada pembawa acara, saya ini laki-laki, bukan ibu. Silakan. Ya. Jadi Pak Jaya, Ida itu adalah semacam panggilan kepada seseorang yang dihormati. Di Ida itu sama dengan misalnya sang kancil, sang itu. Sang. Jadi bukan nama. Jadi Ida itu bukan nama, maka sering saya buang. Jadi Ida Pandita itu kependetaan, Empu itu gelar kependetaan dari perguruan tertentu. Nah, jadi di Bali itu pendeta itu ada banyak jenisnya. Ada Pandita Empu, ada pedanda, ada bagawan, ada resi, ada dukuh. Jadi Pandita Empu itu semacam gelar dari perguruan. Nah, dari mana asalnya ini? Pandita Empu itu adalah perguruan yang asal usulnya dulu keturunan dari Majapahit gitu. Makanya Empu pakai gelung Majapahit. Makanya pakai gelung. Dan gelung itu harus diikat dengan genitri. Nah, ini namanya ada buah genitri, tapi karena buahnya sedikit, kebanyakan selain ada buah genitri ada semacam pernik-pernik lah. Nah, Empu bisa cerita sedikit mengenai gelung itu. Itu apa? Gelung ini gini. Itu. Silakan. Ya. Seseorang ketika ingin meniti karir sebagai seorang pandita, dimulai dari namanya pemangku. Pemangku itu memakai dastar yang berwarna putih. Tetapi tidak dastar Bali yang kelihatan kepalanya ditutup. Seperti belangkon. Nah, agak mirip dengan belangkon. Lalu putih. Itu adalah simbol dari orang itu sudah mulai mengekang dirinya. Nah, mengekang dirinya. Nah, dan kemudian setelah menjadi pemangku, beberapa tahun dianggap sudah mampu dan lulus beberapa tes, dia meningkat menjadi bawati. Bawati itu semacam pendeta magang. Nah, rambutnya tidak lagi memakai dastar, tapi rambutnya digelung ke belakang. Nah, di sini. Di belakang. Namanya mepusungan. Tapi tetap diikat genitri. Nah, itu dia berarti sudah mengekang segala nafsu-nafsunya, indrianya sudah dikekang. Nah, tapi belum menjadi pendeta. Setelah melalui beberapa pendidikan dan juga praktek-praktek di lapangan, rata-rata itu dari 6 bulan sampai 2 tahun. Jadi paling sedikit harus 6 bulan kalau dia sudah mahir dan pintar sekali, dan paling lama 2 tahun. Nah, kalau saya menempuhnya 1 tahun 2 bulan kalau tidak salah. Jadi 14 bulan.
Jenius gitu. Baru ditasbihkan menjadi pendeta. Ininya gelungnya ke atas, di atas, dan diikat dengan ini. Jadi tidak boleh ada apa-apa lagi, tidak boleh pakai topi, tidak boleh pakai segala macam lah. Yang di atas pokoknya ini sudah betul-betul plong, tapi tetap diikat dengan pernik ini. Nah, itulah, itu namanya sih, katanya sudah simbol dari orang yang sudah terbebas dari segala keinginan-keinginan duniawi dan terkekang oleh berbagai batasan-batasan sebagai katakanlah sebagai manusia biasa gitu lah. Dan kemudian itulah, sejak itu namanya diganti menjadi Pandita Empu kalau untuk perguruan saya. Kalau yang lain ya ada Begawan, ada Ida Sri, ada Resi Agung dan segala macam. Nah, itu Pandita Empu itu jadi gelar jabatan. Ida nama sandang, Pandita Empu adalah gelar jabatan, Jaya itu nama perguruan. Jadi semuanya yang pakai Jaya itu berarti saudara perguruan saya, kan banyak. Nah, Prema ini baru nama. Jadi kata itu namanya Prema. Prema ini nama ini didapatkan dari 3 pendeta yang mentasbihkan saya sebagai pendeta di malam hari. Ini wangsit dari pada malam itu juga. Siapa orang ini? Muncullah nama Prema. Prema artinya kasih. Nah, seperti kasih. Nah, sedangkan Ananda belakang ini adalah anak dari perguruannya Jaya. Jadi saya level kedua, level anak. Jadi di atas itu ada istilahnya guru, nabi. Jadi nama yang panjang itu sejujurnya hanya Prema aja yang unik. Yang lain-lainnya itu semua simbol-simbol gitu loh aja. Iya, tapi semua ada maknanya juga kan? Semua ada maknanya, semua ada maknanya dan semua ada ciri khasnya. Jadi kalau begitu mendengar ada orang nama Empu Jaya Prema, ini dari perguruannya Jaya tuh, yang pusatnya di kawasan dekat gubernur itu. Empu, mohon maaf kalau boleh kami tanya, itu perguruan Jaya itu ada di mana dan riwayatnya bagaimana? Itu silakan. Perguruan Jaya ini tentu saja ada di Bali dan khususnya di Denpasar. Nah, ini muncul awal-awalnya tentu dari ada lagi di atas itu gitu. Jadi saya itu kalau bisa disebutkan itu saya level yang ketiga. Di level yang ketiga. Jadi yang pertama itu Pandita Empu ditasbihkan oleh Ida Pedanda. Jadi pada waktu itu kan tidak ada Pandita Empu di Bali. Jadi pada zaman-zaman kemerdekaan segala macam tidak ada Pandita Empu. Sekitar tahun berapa itu 60-an baru muncul Pandita Empu, seorang pendeta dari Rah Pandita Empu dilahirkan oleh Pedanda. Nah, setelah lahir 2 itu beliau menurunkan perguruan-perguruan dan perguruannya tuh diturunkan, perguruan besarnya ada 2, jadi satu perguruan dengan nama-nama Jaya itu, yang satu ada perguruan namanya Tenaya gitu. Nah, saya dari grup Jaya ini di level yang ketiga. Jadi ada guru saya, nabi saya yang melahirkan saya. Di atas itu ada satu lagi yang kita sebut dengan kakian atau dalam bahasa sederhananya itu kakek. Jadi ada kakek, ada bapak, kemudian saya. Jadi saya itu level ketiga. Di bawah itu ada 2 level lagi yang sudah lahir gitu. Nah, kalau boleh kami juga tahu sejarahnya Hindu Bali. Kan sebelumnya ya betul, sejarahnya Hindu ini sebelumnya agama di Bali itu apa, Bu? Sebelum Hindu datang. Ya, sebelum Hindu datang ada apa, Pak Jaya? Agamanya masyarakat Bali apa?
agama pribumi, agama asal-usul sebelum agama Hindu datang, itu apa agamanya masyarakat Bali? Namanya itu tidak jelas dan banyak nama. Ada yang menyebutkan agama Tirta. Ada yang menyebutkan agama Siwa Buddha. Oh, Siwa Buddha. Ada juga orang-orang yang tidak mau pakai istilah nama agama. Saya ini orang Bali kuno. Bali Age. Bali Age yang belakangan disebut dengan Bali Age. Asalnya itu adalah Bali kuno atau Bali mulia. Nah, kemudian orang-orang kekinian menyebutnya ya Bali Age. Kayak dia dekat-dekat Danau Trunyan, kemudian ada di daerah pegunungan di Bali Utara ke timur itu. Nah itu. Nah. Oke, jadi masyarakat Trunyan itu aslinya itu memang dari dulu ada di sana. Masyarakat ya, dari dulu ada di sana. Ya. Nah, dari dulu ada di sana dan mereka termasuk masyarakat Bali dengan Bali Age. Semestinya Bali mulia. Ya. Nah, kemudian riwayatnya Hindu datang ke Bali itu bagaimana, Bu? Saya. Ya, tentu didatangkan dari Jawa, dari para Arya, dari para di zaman kerajaan Majapahit dan bahkan sebelumnya saling datang itu ke Bali. Jadi saling silih berganti datang ke Bali untuk menyebarkan agamanya. Dan itu pun tidak serta-merta disebut dengan agama Hindu. Ada yang memakai nama Siwa Buddha dengan beberapa alirannya. Ada juga yang memakai, yaitu tadi agama Tirta. Macam-macam. Bahkan ada yang tidak jelas menyebut agama apa. Nah, kemudian kan sebelum Parisade Hindu ini berdiri di tahun 59 itu kan sudah tidak jelas, sehingga orang-orang yang beragama Hindu Bali yang kemudian disebut dengan Hindu Bali oleh pemerintah pusat kan tidak diakui sebagai agama. Kan sempat sampai agama Hindu itu diakui sebagai agama dan masuk di Departemen Agama itu kan baru 1961, kan sejak Parisade berdiri 1959 baru disebut sebagai agama, masuk di Departemen Agama. Sebelumnya ya kepercayaan gitu aja, kepercayaan lokal lah. Ya, nah tapi kan gelong yang Empu Jaya pakai itu kan disebut sebagai gelong Majapahit. Bukan gelong Majapahit, tradisi di masyarakat Majapahit. Ya, tradisi pendeta di kerajaan Majapahit. Karena ada juga pendeta di Bali, terutama penganut Buddha, mereka tuh tidak bergelung gini, mereka biasa aja, disebut menggambahan terurai biasa aja. Jadi tidak semua pendeta di Bali itu bergelung seperti ini, tapi kebanyakan. Iya. Nah, Empu, saya kan kenal Anda itu dulu dari jauh karena saya belum pernah ketemu Empu. Itu kan nama Anda kan Putu Setia. Iya. Wartawan terkenal di Tempo ya di situ. Nah, kok bisa kemudian Anda kan sebetulnya di Tempo sudah sudah cukup mapan kan, sudah tokoh di situ. Kok bisa punya panggilan untuk kembali ke Bali, kemudian Anda menjadi bahkan Ida Pandita Empu Jaya Prema Ananda. Nah, itu bagaimana riwayatnya dari wartawan kok menjadi pendeta? Monggo. Nah, ini menarik sekali. Ini kan saya itu riwayatnya
panjang sekali. Dan itu sebenarnya sudah saya tulis di dalam autobiografi saya. Nah, artinya apa? Saya ini semacam balas jasa kepada suatu keajaiban yang saya kira sangat langka terjadi. Bukan saja untuk saya, tapi untuk diterima orang lain. Ini saya ini termasuk, saya sendiri heran. Saya ini manusia yang luar biasa anehnya gitu. Dan Silakan. sangat disayangi Tuhan gitu. Saya ini menderita sejak kecil, Pak Jaya. Saya ini orang yang menderita. Artinya apa? Kependeritaan saya tuh bahwa saya dulunya tuh katanya keluarga yang sangat kaya raya di kampung. Punya tanah kebun kopi per hektar-hektar orang tua saya. Nah, celakanya orang tua saya itu tidak mau mengabdi sebagai seorang pemangku. Artinya mengemban ritual-ritual di pura. Karena dia memanfaatkan kekayaannya untuk berjudi. Sambungan ayam dan segala macam. Luar biasa. Akhirnya kekayaan itu lama-lama hilang hanya untuk berjudi, digandekan, dijual, segala macam berpoya-poya. Dan saya di masa kecil sudah kekayaan saya itu sudah menipis. Ayah meninggal dunia tahun 63 dan saya diasuh oleh seorang ibu dengan keluarga yang banyak sekali. Kakak saya itu ada 3, adik saya itu ada 4. Ibu itu tidak punya kerjaan apa-apa. Dan akhirnya ya hidup dari sisa-sisa menjual semua harta warisan, akhirnya menjadi orang yang miskin. Ditipu kanan kiri oleh Lintah Darat, oleh segala macam, luar biasa. Saya bersyukur masuk SMP yang jauh, yang jaraknya 27 km. Itu sudah dikagumi oleh banyak orang. Di saat saya masuk SMP itu hanya ada 3 orang yang masuk SMP. Jadi desa itu memang betul desa yang ya katakanlah untuk zaman sekarang itu terbelakang sekali. Dan di SMP itu saya berhasil tamat, hampir DO tamat. Kemudian masuk SMA, STM, sekolah tinggi, sekolah teknik menengah, jurusan mesin, aneh. Dan hidup dengan sangat terlunta-lunta. Jualan koran, menjajakan apa di pinggir-pinggir jalan, dan numpang di tempat seorang keluarga yang menjadi militer di asrama yang tidur bersesak-sesak, tak pakai kasur, luar biasa. Ketika naik ke kelas 2 sempat saya naik STM, saya kekurangan, tidak punya uang untuk, ternyata STM itu harus membutuhkan banyak biaya, beli alat gambar, beli gini, apalagi jurusan mesin, beli besi, harus beli kikir, praktek, tidak ada uang. Akhirnya saya berhenti sekolah, kelas 2 SMA, dan pulang nganggur. Nah pada saat itulah di kampung ada kesenian namanya drama gong. Saya terlibat di sana sebagai orang di kampung itu disebut, kalau masa sekarang itu satu-satunya orang intelektual tamatan SMP, apalagi sampai di kelas 2 STM, pulang ke kampung dianggap sudah sangat paham. Dan saya kebetulan selama 1 tahun di Denpasar di STM itu banyak terlibat dalam kesenian. Saya memimpin drama gong. Akhirnya drama gong itu terkenal sekali. Tapi tetap kehidupan saya itu sangat miskin. Kadang-kadang makan hanya dari sisa-sisa sesajen habis pementasan. Luar biasa. Dan saya tidak pernah melanjutkan sekolah. Jadi sekolah saya hanya sampai kelas 2 STM. Orang sampai sekarang tidak percaya soal itu. Nah, ketika kemudian saya dengan memimpin drama gong itu berkenalan dengan para seniman-seniman di Bali, bisa mengarang cerita, bayangkan bisa mengarang lakon, dan pemain-pemainnya itu kan orang desa. Pemain orang desa, jadi saya harus membikinkan teksnya. Jadi dengan membuat teks itu lama-lama kok bisa menjadi pengarang, penulis. Saya coba-coba menulis cerpen, diterima di koran, dimuat di Bali Post. Akhirnya saya kembali ke Denpasar dengan menulis. Dan hidup dari menulis sambil bekerja sebagai tukang listrik.
karena punya setahun pengalaman, ya ikut-ikut orang masang listrik gini-gini sambil tiba sore-sore menulis cerpen. Tulis luar biasa. Dan setelah itu, jadi singkat saja ya, berkenalan dengan penyair-penyair, penulis-penulis hebat di Bali Pos, di koran Bali Pos. Ada tokoh dramawan Abu Bakar, ada penulis cerpen yang sangat terkenal yang sekarang sudah almarhum Arasto Sindu yang sering menulis di Horizon. Ada yang akhirnya saya diasah di sana menulis. Luar biasa. Ketika sudah agak remaja, umur 20-an mungkin, 21, berkenalanlah dengan wartawan-wartawan yang pada saat itu hebat-hebat. Aku Munape, Gerson Puig, Agung Kepakisan, Mahar Effendi sudah almarhum sekarang dari Indonesia Raya, Agung Kepakisan dari koran apa tuh, Berita Buana, Aku Menape, Sinar Harapan semua orang tahu, Gerson Puig, Suara Mon. Mereka tuh mendirikan Akademi Jurnalistik Denpasar. Dan saya disuruh menjadi muridnya. Bayangkan menjadi mahasiswa itu akademi yang ngawur-ngawuran awalnya. Ternyata diresmikan oleh Bapak Wiratno Sukito. Dan saya itu ketua Dewan Mahasiswa. Bayangkan. Aneh kan? Aneh sekali. Dan setelah itu saya tiba-tiba menjadi orang yang berhasil. Dan saya masuk ke Bali Pos karena sudah terlalu sering menulis. Akhirnya saya menjadi wartawan. Diangkat menjadi wartawan tanpa melamar segala macam. 2 tahun menjadi wartawan, ada penugasan untuk dikirim ke Jakarta, belajar di LP3IS, waktu itu mendirikan sekolah kursus jurnalistik. Saya dikirim ke sana ke Jakarta. Wah, pertama kali tahu Jawa, pertama kali naik kereta api, pertama kali tahu Jakarta. Begitu sampai di Jakarta, nginep di tim, 2 hari kemudian sambil menunggu sekolah dibuka, saya naik bus kota. Begitu aja naik, tidak tahu tujuan mana pun tujuannya, sampai di terminal sudah berhenti ya, naik lagi. Begitu terus. Akhirnya singkat cerita 3 bulan di Jakarta. Akhirnya pulang, menjelang pulang, saya magang di Tempo, majalah Tempo. Waktu itu majalah Tempo di kantor Senen yang juga hidupnya menderita. Orang-orang masih muda kayak Gunawan Muhammad, Bur Raswanto, Subahasa, segala macam. Di sana saya berguru selama 2 bulan lebih. Mentor saya di tempat kursus adalah Amir Daud. Dan saya digembleng terus-menerus. Oleh Bur Raswanto, digembleng terus-menerus. Hampir siang malam saya digembleng. Saya taat sekali. Pulangnya saya menjadi koresponden Tempo di Bali. Luar biasa, itu tahun 75. 3 tahun menjadi koresponden di Bali, dipanggil ke Jakarta. Ngapain saya dipanggil ke Jakarta? Udah, kamu ke Jakarta aja. Loh. Dan bagi 2 hari harus sudah sampai karena ada rapat direksi. Lah, bagaimana saya mencari tiket? Ini kamu naik pesawat. Itu pertama kalinya saya naik pesawat. Tidak tahu bagaimana cara check-in, bagaimana cara di airport segala macam. Sampai di Jakarta, di dalam dapat direksi saya dibimbing, kamu sekarang dipindahkan ke Yogyakarta menjadi kepala biro. Ini tiket kereta apinya. Dan sampai di Jogja kamu cari orang ini, tolong minta bantuan dia untuk mencarikan rumah kontrakan yang murah-murah saja. Kaget sekali saya. Ya, saya selalu siap. Langsung ke Jogja. Jadi sampai di Jogja, luar biasa perjuangannya. Apalagi Tempo pada saat itu sedang membangun suatu organisasi. Kacau organisasi, tidak ada kacau sekali. Saya itu membinanya dari daerah di Jakarta juga dibina organisasinya oleh Pak Yusril Jalinus yang sekarang sudah almarhum. Dan sampai kacaunya 3 bulan di Jakarta itu tidak jelas gaji saya tuh. Sama sekali tidak jelas. Sampai saya punya radio bawa dari Jakarta. Radio itu adalah hadiah dari lomba penulisan pariwisata. Saya gadekan di Jogja untuk biaya hidup. Tiba-tiba setelah terbangun organisasinya,
bagus ini organisasi kita udah mulai lalu, baru saya dapat gaji tetap dan ada surat pengangkatan, ada macam-macam lah. Gaji pertama saya 150.000. Begitu terima gaji 150.000, 3 hari kemudian saya masuk rumah sakit Bethesda. Aduh, luar biasa. Nah, Kenapa? ya karena tidak tahu, karena mungkin sudah lama tidak, sakitnya ditunda-tunda. Pas dapat gaji, wah, ini gajinya 150.000, besar sekali, luar biasa besarnya. Dan ambil gajinya itu, waduh, tiap hari ngantri di LTH, lihat apa formulir sudah ada kiriman dari Jakarta belum. Luar biasa. Nah, setelah itu singkat cerita, dari sanalah kita berkembang dengan segala perjuangannya, membangun Tempo segala macam. Akhirnya Tempo berhasil dan lama-lama tentu gaji saya naik. Nah, setelah 5 tahun di Jogja, ada yang unik, Romo, di Jogja. Saya di Jogja itu mengangkat seorang wartawan yang ketika itu kuliah di Universitas Islam Indonesia jurusan Fakultas Hukum, namanya Aris Margono. Kalau Aris Amiris itu di Cirebon, Aris Margono. Nah, dia tuh sedang hampir skripsi dan sampai skripsi. Dia ke sekolah, ke kampus, saya ikut. Dia kuliah di dalam, saya duduk di luar, saya dengarkan semua. Akhirnya saya kenal dengan dosen-dosennya, dengan UI segala macam. Karena saya dibilang, ini wartawan dari Jakarta nih, anak buahnya Gunawan Muhammad. Bagaimana Anda mau nggak memberi pelajaran jurnalistik di UI? Untuk ada di sini, ada radio namanya Radio Undisi, sampai sekarang masih ada, tapi dia punya jaringan juga jurnalistik. Kita tolong didik anak-anaknya. Saya kok dengan kebohongan saya kok mau menjadi guru tuh. Seorang tamatan drop out STM tiba-tiba memberi ceramah jurnalistik di UI hanya gara-gara itu. Dan 3 bulan kemudian, atau 2 bulan kemudian, justru UGM yang mengundang saya untuk memberi penataran jurnalistik. Aduh, ini saya. Aduh, luar biasa. Nah, singkat cerita, saya pindah ke Jakarta sudah menjadi orang yang kaya sedikit lah. Artinya sudah punya istri, sudah punya anak, sudah bisa membangun rumah segala macam. Kemudian suatu saat saya pulang kampung. Nah, oleh masyarakat di kampung saya ditanya, kamu ini dari orang yang sangat menderita, kemudian menjadi orang yang sukses, katakanlah sukses pada saat itu. Karena kamu pertama adalah tidak berjudi, kedua berlaku yang sopan. Sekarang mau tidak kamu melanjutkan cita-cita leluhur untuk menjadi seorang pemangku? Hanya untuk urusan itu. Saya bilang, aduh, bagaimana ya? Saya berpikir-pikir. Orang tua di kampus saya bilang, tidak usah dipikirkan. Kalau kamu bilang mau, kehidupanmu akan terus menanjak. Dan saya berpikir, tiba-tiba saya bilang, mau setelah saya pensiun. Saya bilang, nah, bukan mau setelah saya pensiun. Bersedia setelah saya berumur 50 tahun. Nah, tawar-nawar memang sebetulnya. Ada yang minta umur 40, kamu udah pulang. Ada umur, ya saya bilang tua-tua dikit lah, 50. Masyarakat setuju. Saya dibawa ke sebuah pura yang konon angker di desa saya. Sebenarnya itu pura dalam, baru saya tahu belakangan. Tapi pada saat itu orang menyebutnya pura yang angker karena ada pohon besar-besar sekali, ada patung yang serem-serem. Di sana pada saat itu tengah malam, para orang-orang tua di sana tuh memperkenalkan saya bahwa ini adalah calon pemangku kita yang akan meneruskan tradisi para leluhur. Tolong diberi kehidupan yang lebih layak agar dia bisa pulang menjadi pemangku dalam keadaan yang tenang dan tidak memikirkan urusan-urusan duniawi lagi. Begitu ceritanya. Dan ketika pada umur 50 tahun, betul-betul saya minta pensiun dari Tempo. Saya pensiun, saya pulang, saya mengabdi sebagai pensiun, sudah pulang ke Bali sampai 2 bulan lebih,
tiba-tiba ada surat dari tabungan pensiun karena ditaruhnya di BNI oleh majalah Tempo. Pensiun muda Anda tidak bisa dicairkan secara normal jika belum berumur 55 tahun. Karena begitulah perjanjian pensiun antara Tempo dengan BNI. Pensiun yang normal adalah umur 55 tahun. Kalau sekarang Anda ambil, Anda akan mendapat sedikit sekali. Tapi kalau sesuai dengan usia 55 tahun, Anda mendapatnya dengan senang. Akhirnya saya merenung, berpikir. Saya kumpul lagi dengan orang-orang desa, saya bawa waktu. Tiba-tiba saya dapat semacam firasat, semacam apa ya. Saya berjanji kepada orang desa, minta tolong disampaikan kepada pemilik dunia ini, orang-orang yang di atas, maksudnya ya petara Tuhan ya Maha, tolong jangankan saya menjadi pemangku, menjadi yang lebih tinggi dari pemangku, apapun namanya, yang paling lebih tinggi dari pemangku, saya bersedia. Tapi saya minta kembali ke Jakarta dulu sehingga usia saya pas 55 tahun dan saya bisa mencairkan dana pensiun di Bank Negara Indonesia. Ya Pak Jaya tentu tahu tradisi di kampung saya, tiba-tiba ada orang kerauhan, yang mengaku dari, ya katakanlah dalam bahasa mengaku dari petara ini. Intinya adalah, oke, diterima. Pulanglah pada usia 55 tahun sehingga terbebas dari segala urusan-urusan duniawi lagi, tidak berpikirkan macam-macam, dan ingat akan janji mau lebih tinggi dari pemangku. Akhirnya betul, usia 55 tahun, pada tanggal 4 April 2006, saya pulang ke Bali dan saya menghadap ke pura itu lagi bersama orang tertua. Saya siap menjadi pendeta. Tidak ada beban apa-apa lagi. Nah, dibawalah saya sekarang dirundingkan ke perguruan mana saya harus dibawa. Nah, saya akhirnya dibawa ke perguruan yang ada di Renon Denpasar, belajar menjadi pendeta dari 2006 sampai 2009, selama 3 tahun belajar, karena saya sudah dianggap sudah menjadi pemangku. Pada tahun 2018, saya sudah dinobatkan sebagai bawati, dan kemudian setahun lebih 2 bulan, pada tanggal 21 Agustus 2009, saya resmi menjadi pendeta. Aduh, demikianlah perjuangan saya dari seorang. Saya empuk saja cerita sambil geleng-geleng begini kan. Ya, saya heran, ini betul-betul keajaiban. Dan sampai sekarang Pak Jaya, orang-orang seperti Karni Ilyas tahu kan semua. Ya. Ketika saya di Tempo, dia tuh redaktur hukum, saya asistennya. Sementara saya juga menjadi redaktur di majalah film. Tempo di Bredel, Tempo membeli Forum Keadilan, majalah hukum, Karni Ilyas pemretnya, saya redaktur pelaksananya. Sampai sekarang Karni Ilyas itu tidak percaya kalau saya tuh hanya tamatan STM. Kamu di sarjana hukum, cuma kamu malu aja mengatakan. Semua begitu. Sampai sekarang orang Tempo itu tak ada. Siapa bilang buku itu drop out anak-anak. Ketika buku saya terbit pun orang kaget. Lah, tapi ini bukunya ngarang kali. Dan menjadi wartawan kan tidak pernah melamar. Kalau angkatan Tempo setelah normal ya organisasinya, setiap orang melamar ke Tempo, syarat utama kan adalah S1, dan saya malah pengujinya. Tapi kebetulan generasi saya kan tidak ada yang sarjana, Bahasa Gunawan Muhammad semua kan, dan tidak ada sistem lamar-pelamaran pada saat saya masuk. Iya, betul. Ya, indah sekali ya, karena saya tidak menempuh perjalanan menempuh deru campur debu berbesik keringat air mata dan darahnya, maka saya mendengarnya itu dengan penuh semangat. Tapi saya bayangkan waktu Anda menjalani terutama masa awal itu penderitaannya kan luar biasa sekali. Budaya. Kalau dipikirkan sekarang luar biasa. Bayangkan Romo, saya tuh di hidup ketika kelas 1 STM sampai menjelang kelas 2 itu di rumah tentara itu.
kan hampir menjadi pembantu lah. Jam 4 bangun nyuci piring gini-gini, membersihkan anak-anaknya segala macam. Kalau ada piring yang sedikit kotor tuh, piringnya tuh dilempar ke tempat saya dan saya tidak dikasih makan. Luar biasa. Ya, tapi Anda memang pinter mengekspresikan secara tapi itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Ini suaranya bisa dibesarkan gitu. Gimana itu menjadi pelajaran yang luar biasa ketika saya di Jogja dan hidup sudah mulai baik. Saya ada pembantu orang tua, saya perlakukan sebagai orang tua saya sendiri. Tiba-tiba setelah 2 bulan menjadi pembantu, saya baru tahu kalau anak orang tuanya mengasuh 2 orang anak dan suaminya tidak ada, sudah janda, anak kecil. Saya bilang, sudah anakmu sekolahkan di sini. Saya sekolahkan anak itu sampai SMP, sampai SMA. Bahkan ketika saya di Jakarta, anak itu tetap saya sekolahkan dan saya suruh bekerja di depo bersih-bersih. Sampai dia kuliah di Universitas Purwokerto, di Fakultas Sudirman. Dan sekarang malah menjadi dosen. Jadi saya perlakukan luar biasa, tapi si ibu itu sudah meninggal dunia. Anaknya yang perempuan saya bawa ke Jakarta, kawin di Jakarta, dan sekarang hidup. Jadi tidak ada. Dan saya sempat mengarang di cerpen terbit di Kompas, judulnya Babu. Dan itu luar biasa, menjadi pemenang. Di majalah Kartini juga saya menulis pengalaman saya tentang penderitaan saya, tiba-tiba kemudian itu menjadi juara pertama di lomba cerpen majalah Kartini. Dan saya mendapat waktu itu pada tahun 1981 kalau tidak salah, hadiahnya 400.000. Saya membelikan kursi Jepara yang sampai sekarang ada sampai di Bali saya bawa. Dan jadi pengalaman getir itu saya citrakan ternyata juga menjadi penghasilan. Ya. Ini kita dapat kehormatan, saya lihat sudah banyak tokoh-tokoh yang hadir. Nah, saya justru panggil sekarang Mas Nasir Tamara, Dr. Nasir Tamara. Dr. Nasir Tamara. Wah, ada ketua kita nih. Nah, selamat siang. Ya, silakan. Maestro Jaya Suprana, 2 Jaya, jadi acaranya ini jaya sekali. Ada pakai topi sekali saya mendengarkan, aduh luar biasa kehidupannya itu. Ya biasanya para nabi itu ceritanya begitu juga. Orang-orang santo juga orang-orang suci, dan memang ini luar biasa gitu. Saya sangat kagum, saya sangat suka sekali dengan tulisan-tulisannya dari Empu Jayaprema dari dulu, dan juga tentu aja seorang yang pribadinya itu sangat banyak membantu orang, tulus gitu, dan kita merasa tentram kalau dekat dengan beliau ini. Terakhir di Borobudur sama-sama sebelum COVID ya, Empu. Yeah. Kita sempat ya, duduk bareng ngobrol. Dan ini kesempatan hari ini mendengar ceritanya, dipancing sama Maestro Jaya Suprana nih untuk cerita bagaimana dari wartawan menjadi seorang apa namanya istilahnya itu, seorang pemuka agama, seorang gitu. Nah, Mas Nasir ada komentar. Kan kami tahu Mas Nasir kan sangat memperhatikan perkembangan peradaban penulis di Nusantara ini. Monggo. Kita bisa belajar dari Empu Jayaprema. Kalau beliau menulis dimanapun buku-bukunya, saya udah menerima buku-bukunya. Dia menulis di Indosiana ya, di Tempo ya Mas ya. Jayaprema itu juga selalu tulisannya itu dalam, dan itu seperti tadi dia bicara dalam WA grup kita tentang makna dari, dengan singkat tapi makna dari kisah Mahabharata, Ramayana secara singkat tapi sangat dalam kayak gitu. Seperti juga Pak Jaya Suprana juga cerita gitu bahwa
kadang-kadang orang kehilangan inti dan filsafat dari ajaran Mahabharata dan Ramayana. Padahal kalau kita lihat, di Indonesia ini kan ada suatu tradisi menulis puisi yang narasi, yang disebut kakawin. Yang paling tua itu adalah kakawin Ramayana yang dibikin pada abad 10. Saya tanya sama Empu Jayaprema, apakah masih menyimpan? Katanya ada di Bali itu. Dan itu kita harus baca. Nah, ini juga ada kaitannya juga bahwa salah seorang teman kita juga dengan terbuka menyatakan bahwa puisi esai dia itu asalnya dari tradisi di Eropa Gilgamesh, tapi saya ingatkan juga kamu tradisi dari kakawin di Indonesia, di Jawa dan Bali penting. Dan dia bilang memang, jadi nggak ada sesuatu yang tanpa kaitan sejarahnya. Menulis ini kaitannya gini. Kalau dengan Empu Jayaprema ini, kan setiap kitab suci, kita tahu itu belum berbentuk kitab, dalam bentuk dipublikasikan. Awalnya adalah sebuah wahyu ilahi dari Tuhan, dan itu disampaikan kepada Nabi. Kemudian proses waktu, mungkin 100 tahun, Quran itu 100 tahun, mungkin Bible juga lebih lama juga, untuk dikumpulkan oleh para sahabat terdekat, diverifikasi, dan sesudah itu disalin dalam alfabet. Baru dia tersebar. Kemudian dimanapun juga, di Bali orang menulisnya dalam lontar, di Jawa juga dalam lontar. Sehingga tradisi itu ada, filsafat itu ada. Dan ajaran agama, ajaran budi, ajaran etika, baik, buruk, kemudian apa yang dilakukan, harus dilakukan ketika kita berada pada dua pilihan ini. Itu kan luar biasa kalau saya melihat tradisi ini, ya kan Empu Jayaprema ini kan mengajarkan kita tradisi di Bali, tapi juga tradisi di India, karena kitab sucinya juga dari sana berasalnya. Dan itu sangat kaya, memperkaya kita. Pada masa kecil, saya itu selalu membaca Mahabharata, Ramayana, menonton wayangnya juga dalam bentuk wayang kulit atau juga dalam bentuk wayang golek yang ada selalu datang ke Lampung di mana saya lahir dan di mana banyak orang Bali juga. Jadi konteks saya dengan orang Bali itu sejak tahun 65 itu sudah ada, karena tidak jauh dari tempat kami itu banyak sekali orang Bali yang pindah sesudah Gunung meletus kan tinggal di situ. Dan sekarang orang Bali di Lampung itu happy. Karena apa? Karena itu sebuah contoh bahwa masyarakat di tempat saya itu bisa menerima masyarakat Bali gitu kan. Nggak ada ceritanya orang Bali pulang kayak gitu dari Lampung kan. Ya pulang untuk libur kan. Betul kan Pujaya kan? Iya, iya. Ini kan sebuah contoh. Ya ini kebinekaan, artinya peradaban kita yang memang harus diteruskan ini. Tugasnya Empu Jayaprema ini mengajarkan kita lebih dalam lagi, karena kita kurang tahu sebetulnya tentang ajaran dari Hindu yang mendalam gitu. Kita harus lebih tahu filsafatnya, tapi kita tahu wayangnya, kita tahu teksnya. Tapi kita dari seorang resi seperti Empu Jayaprema ini bisa menuliskannya dalam bahasa Indonesia yang simple gitu, yang bagus sekali, yang puitis, yang sastrawi, sehingga kita selalu ingat. Itu kan fungsinya sastra. Sesuatu kebaikan yang kita ingat karena dituliskan dalam bahasa yang sangat indah. Terima kasih. Jadi, pertemuan peradabannya. Karena Indonesia ini kan, saya sedikitnya peradabannya ini kan banyak sekali. Warisan Eropa kuat, warisan dari dunia Muslim kuat, India kuat, Tiongkok kuat, warisan Buddha, warisan Konghucu, warisan segala macam. Dan kita bertemu di sini, dan kita harus hidup berdampingan. Dan kita sudah mengalami masa senang, tapi juga masa-masa sulit di masa lalu. Dan gimana masa sulit masa lalu seperti tahun 65, kisah dari orang tuanya Pak Mas Jaya Suprana, itu jangan terjadi lagi. Kita menciptakan sesuatu perdamaian, damai. Saya belajar banyak dari Mahatma Gandhi karena ajaran damainya beliau. Dan ini juga kita mau dengar dari
Empu Jayaprema. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nah, ini ada partisipan, coba mohon. Dari Mas Ramdan Malik. Pak Pandita, saya Ramdan XPDAT. Pak Putu pernah menulis Bali menggugat bagaimana Bali menurut Bapak sekarang. Satu lagi, apakah sulit beradaptasi dari wartawan menjadi pandita? Matur sukma dari Mas Ramdan Malik. Silakan, Mas Pak Empu Jayaprema. Silakan. Terima kasih. Memang buku menggugat Bali itu sangat luar biasa di zamannya ketika terbit tahun 1984. Padahal menulisnya pakai mesin ketik, tidak ada komputer. Dan itu saya mencatat sejarah kebudayaan Bali dari berbagai masalah, dari sudut kepercayaan, dari sudut tahyul, adanya leak dan segala macam, dari sudut sastra terutama sastra Bali modern, dari sudut kebudayaan, tari dan segala macam. Saya tulis keadaannya, perjalanannya dari awal sampai tahun buku itu terbit 1984. Ketika buku itu terbit, langsung disambut dengan luar biasa oleh para peminat, dan saya juga kaget dan mendapat hadiah pertama Yayasan Buku Utama ketika itu oleh menterinya Pak Wadasan, dan tentu ada hadiahnya. Dan setelah itu saya vakum untuk menulis soal budaya-budaya Bali yang lebih mendalam. Saya hanya menulis tentang perubahan budaya Bali dalam secuil dengan berbagai macam, di koran-koran Bali Post setiap hari Sabtu. Jadi dalam lebih biasa menulis. Nah, buku menggugat Bali itu diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang dan tercetak sampai 2 kali. Dan kemudian ternyata ada permintaan dari banyak orang, terutama ditampung oleh penerbit dari Tempo, kenapa buku itu tidak diterbitkan ulang dengan catatan bagaimana perkembangan dari sejak buku itu terbit 1984 sampai saat ini. Maka jadilah buku itu dengan judul ini. Jadi judulnya dibalik. Jadi dari menggugat Bali menjadi Bali menggugat. Nah, buku ini isinya adalah sama dengan menggugat Bali di tahun 1994, tapi setiap bab ada penjelasan apa yang terjadi 25 tahun kemudian. Luar biasa. Ini sudah 2 tahun lalu, tapi edisi sekarang tuh sudah edisi bajakan. Sekarang Bali masa kini ini ada di dalam buku ini, dan saya tentu saja ada segi kekhawatirannya terhadap generasi muda yang mungkin kehilangan sedikit akar. Tapi saya tetap optimistis bahwa kebudayaan Bali itu tidak akan pernah hilang dan pasti suatu saat akan dilestarikan kembali. Dan ini terbukti sekarang sudah mulai digugah kembali. Orang-orang sudah mulai kembali kepada terutama urusan-urusan sastra. Orang sudah mulai belajar menembang dan tahu bagaimana tembang-tembang yang kayak Majapahit di Jawa itu dengan tembang yang di Bali disebut dengan sekar alit hampir sama, dan itu adalah puisi-puisi yang kalau sekarang diterbitkan itu sudah puisi yang sangat modern sekali. Luar biasa, saya setuju itu. Cuma di masalah yang terjadi sedikit katakanlah itu adalah cuma di tari-tari, terutama tari-tari tradisi itu yang hilang karena kita tuh misalnya arje, primbon, topeng. Karena sekarang ini kan banyak sekali hiburan. Banyak sekali kita bisa menonton apapun ada di televisi. Apalagi dengan adanya TV khusus untuk orang Bali, ini sebutan orang Bali, TV khusus untuk orang Bali itu namanya Antv. Yang setiap hari citranya itu citra dari India, dan itu sudah
ada Ramayana, ada Mahabharata yang diulang-ulang, ada Radha Krishna. Pokoknya orang di desa tuh tidak bisa lepas dari citra-citra itu karena itu mengisi kekurangan kita karena tradisi wayang purwo itu sudah mulai tidak ditonton lagi. Sudah yang mementaskannya juga tidak ada. Jadi kebudayaan baru itu muncul dan kebetulan dibawa oleh apa? Kita impor lah dari India karena memang kita orang Bali sama Anu kan citranya dekat-dekat sekali. Dan karena itu Pak Jaya, saya tetap optimis bahwa budaya Bali tetap bisa kita lestarikan. Hanya beberapa saja yang mungkin agak luntur, tapi itu mau tidak mau perkembangan zaman. Sekarang kan mulai lagi misalnya Arja, walaupun penggemar dibikin Arja virtual. Tapi tapi tetap saja penontonnya anak-anak muda tidak pernah dekat lagi kalau akar-akarnya sendiri tidak dikembangkan. Misal akarnya itu apa? Sedian Arja itu akarnya kan adalah menembang, mencepat. Itu kan makin karena Terima kasih. Nah, sebagai penutup ini saya masih ada seorang penulis juga yang sangat produktif yang bekas Presiden Direktur Freeport dan bekas Kepala Staf Angkatan Udara, Bapak Cepi Hakim. Bisa aja Pak Jaya. Silakan. Jangan yoga ya, jangan yoga. Selamat sore. Terima kasih Pak Jaya atas kesempatan ini. Selamat sore Pak Ampu, Pak Nasir, Pak Aisul, Bapak Ibu semuanya. Saya mengagumi sekali karya-karya tulisan ya, terutama karena saya senang ada membaca tentu, dan terutama sekali karena waktu kecil keracunan komik gitu ya. Jadi saya senang wayang gitu ya, wayang. Dan saya nggak tahu dulu kenapa komik dilarang, saya nggak ngerti juga. Jadi kita baca komik tuh ngumpet-ngumpet. Nah, di komik itulah kalau orang yang senang komik tuh pasti ada Mahabharata sama Ramayana kan gitu. Dan itu ada dua bercabang tuh, India atau Bali kan begitu. Nah, yang saya kepengen mendapat penjelasan dari Pak Empu Jaya yang saya kagumi ini, yang sarjana hukum tapi lulusan STM. Pak Empu sama-sama saya loh Pak. Saya ini seorang hakim, tapi saya bukan lulusan fakultas hukum, Pak. Walaupun saya keluar masuk fakultas hukum, ceramah aja. Nah, yang saya ingin dapat penjelasan dari Pak Empu Jaya di sini adalah bagaimana di Bali ya bisa berkembang begitu luas ya tentang cerita-cerita Ramayana, Mahabharata itu, tapi dalam lukisan-lukisan dan patung. Bagaimana Pak? Yang saya dari dulu saya sering bertanya-tanya bagaimana transformasi dari cerita-cerita yang legendaris seperti itu pada visualisasi yang dikerjakan oleh orang Bali, apakah itu lukisan, apa tuh patung atau apapun namanya, dan selalu bentuknya itu dinamis ya, merangsang ya, hidup seperti gamelan Bali itu yang selalu menjadi pertanyaan saya. Mungkin Bu Jaya bisa menjelaskan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Tentunya itu kan proses yang lama ya, puluhan tahun, tapi saya yakin Bu Jaya yang besar di Bali pasti ada juga bisa mendapatkan satu persepsi bagaimana sebenarnya perjalanan proses itu terjadi. Itu aja Pak Jaya, terima kasih banyak. Silakan Empu Jaya, silakan. Oh, Empu, di unmute dulu. Suara Empu nggak terdengar. Unmute. Sudah ya? Oke, silakan. Terima kasih Pak Habib Hakim yang saya sering ikuti juga di berbagai kesempatan. Saya setuju bahwa komik-komik itu memang memberi pelajaran yang sangat bagus.
Dan khusus untuk Mahabharata dan Ramayana, itu di dalam, maaf nih saya bicara soal Hindu, itu dalam agama Hindu disebut kitab itihasa. Kitab itihasa itu adalah kitab salah satu perjuangan untuk yang kita teladani. Jadi kalau Ramayana itu diteladani adalah kebenarannya, kebenaran mutlak, jadi ada yang hitam, ada yang putih, dan siapa yang menang pasti kebenaran. Kalau Mahabharata itu keteladanan adalah semua orang punya masalah. Setiap orang punya masalah. Tidak ada orang yang luar biasa baik. Apa misalnya? Pandawa itu dikenal sebagai baik, segala macam. Tapi kan mereka berjudi. Yudhistira itu dianggap sebagai orang yang sangat soleh, segala macam. Tapi istrinya malah dipertaruhkan dalam dunia. Pokoknya semua tokoh di dalam Mahabharata itu adalah keteladanan. Adalah memberi keteladanan baik dan buruknya. Nah, karena itu sudah ada di dalam kitab itihasa sebagai pegangan dalam agama Hindu. Bahkan di dalam kitab Mahabharata, di dalam epos Mahabharata itu lahir di dalamnya adalah Bhagavad Gita. Jadi ketika cerita di Kurawa itu bagaimana si Arjuna bimbang, Kresna datang menasihati, itu dijadikan kitab nyanyian itu, nasihat-nasihat itu menjadi kitab Bhagavad Gita yang dianggap sebagai Pancamo Veda, artinya kitab suci yang kelima. Tapi ini secara non formal aja, secara formalnya kitab suci itu tetap aja Catur Veda. Nah, karena itu komik yang luar biasa digemari di Bali, bahkan sampai sekarang juga dicetak ulang, adalah komik dari Kosasi. Karena dari komik Kosasi ini asli Mahabharata, jadi tidak ditambahi dengan wayang-wayang Jawa. Kalau komik-komik dari Jawa, wayang-wayang itu semua tokohnya memakai Mahabharata, tokoh-tokohnya ya Bima, Arjuna, Nakula, semua Duryodhana, semuanya diambil dari Mahabharata, tapi dengan apa? Dengan carangan yang sudah mengarah ke istilahnya sudah dialihkan menjadi apa? Pelajaran agama untuk yang bukan Hindu. Kita kan mengenal misalnya Wali Songo justru memakai wayang Jawa itu sebagian. Nah, tapi bagi orang Bali itu tidak masalah. Tidak masalah. Jadi boleh dipakai untuk apa saja, tapi Mahabharata dan Ramayana di Bali itu betul-betul tetap kiblatnya ini. Nah, karena itu patung-patung dan apapun, baik gambar atau patung segala macam, yang dibawa ke Bali itu semua berdasarkan dari citra itu. Jadi tidak dikarang-karang lagi. Dan bentuk-bentuknya pun patung dan gambar-gambar tokoh wayang itu kan seperti manusia-manusia biasa, bukan sekedar simbol. Kalau wayang Jawa kan beda sekali. Misalnya ya lehernya gini, tadi tidak unsur sebagai manusianya tuh agak beda. Kalau di Bali itu ya manusia. Saya pernah ketika di Jogja ketemu seorang pelukis Muntila tuh yang biasa menggambar wayang. Saya bilang, kalau saya suka jahil, suka bikin, tolong bikinkan saya gambar para Pandawa dan pengiring-pengiringnya sedang menonton televisi. Tapi televisi jangan dicat, biar saya kasih belakangnya gambar porno. Jadi dia oke. Ketika lukisan itu jadi, tetap aja gambar wayangnya miring-miring semua. Jadi tidak ada badannya bentuk gitu, tidak ada. Nah, kalau di Bali itu kan ya wayang itu lukisan itu semuanya ya kayak manusia gitu. Nah, itu yang membedakannya, sehingga apa? Tradisi penukuhan dari dewa-dewa dan segala macam itu yang dilukiskan di Bali itu hampir disesuaikan dengan keadaannya, hampir disesuaikan dengan ceritanya dan juga pesan apa yang dibawanya. Tentu ada perbedaan sedikit. Misalnya Betari Durga di India itu kan wanita yang sangat cantik. Bahkan Durga itu banyak dipuja di
Tangerang ada kuil Durgama namanya, itu luar biasa. Itu wanita cantik dan banyak dipuja orang. Kalau di Bali, karena Durga itu dianggap sebagai pemeralina, artinya kan ada istilahnya hidup dan kemudian mati. Ini dewanya mati. Jadi masa orang mati itu dewa cantik, maka dilukiskanlah menjadi bentuk yang sangat menyeramkan, luar biasa. Karena apa? Karena yang dilukis itu adalah pembawaan sifat-sifatnya. Nah, saya kira itu Pak Cepi yang membuat terima kasih. lukisan dan patung di Bali. Ini Empu Jaya, ini ternyata Anda lari sekali, tapi waktu yang akan membatasi kita. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Mas Agus Yunanto. Dr. Agus Yunanto, bagaimana kondisi Bali saat ini karena pandemi? Apakah justru positif untuk mengembalikan Bali seperti yang Bapak Pandita inginkan? Wah, ini pertanyaan yang sangat provokatif. Silakan Empu Jaya Prema. Saya kira ini kesulitan yang luar biasa untuk membalikkan keadaan atau mengembalikan keadaan seperti yang dulu. Tapi kita dan saya tentu saja tetap optimis bahwa COVID ini akan tetap berlalu. Tidak ada suatu gering agung atau gerubuk besar yang terus-menerus. Karena bagi kepercayaan orang Bali ini, setiap ada gering agung ini, setiap ada pagebluk ini, pasti adalah suatu peringatan dari Tuhan. Sehingga nanti suatu saat kita akan kembali, tapi kembali dalam kehidupan yang agak berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Jadi kalau selama ini orang berduyun-duyun datang ke pura, jangan-jangan tujuannya cuma pamer. Cuma pamer. Semua berlomba-lomba di depan karena ada televisi yang menyorot. Semua pakai berbaju yang indah-indah. Dan semua pura yang besar-besar dikunjungi segala macam. Nah, sekarang mungkin di suatu saat nanti ya kita ke pura tuh ya terbatas saja pada saat hari tertentu dan pada peringatan tertentu. Dan kenapa kita tidak memuja Tuhan di rumah saja? Dimanapun kita bisa memuja Tuhan, tidak harus ke pura, dan kita tidak memamerkan apa-apa, memamerkan pejabat kita, memamerkan perhiasan kita, memamerkan baju kita ya, dengan segala macam, dan juga tidak memakai sesajen yang besar-besar. Nah, sekarang yang terjadi kan itu di masa pandemi ini. Saya melaksanakan upacara tidak boleh lebih dari 25 orang, tidak boleh kalau tempatnya luas, tidak boleh lebih dari 50 orang, tidak boleh pakai gamelan gong. Sekarang ini ya nanti tiba-tiba nanti pasti akan ada juga pembatasan-pembatasan mulai-mulai. Ya jangan-jangan selama ini kita terlalu berhura-hura dan kita juga melupakan masalah-masalah lain gitu. Jadi saya kira pagebluk ini, COVID-19 ini akan segera berlalu dan kita akan kembali kepada kehidupan, tapi yang bukan kehidupan yang kemarin-kemarin, tapi kehidupan yang mungkin saya tidak tahu apa lebih baik, apa lebih sederhana atau lebih simpel. Lebih baik. Mudah-mudahan tetap lebih baik. Dan satu hal saya kira Bali jangan terlalu 100% menggantungkan diri pada pariwisata. Masih banyak pertanian. Di rumah saya kebun kopi itu masih sangat luas. Saya kira itu Pak Jaya. Wah, luar biasa. Sekali bicara di Korea. Terima kasih Empu Jaya Prema. Ini kami nggak punya apa-apa, tapi kami akan kirimkan sederhana sekali piagam ucapan terima kasih kepada Ida Pandita Empu Jaya Prema Ananda yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara Gelar Bicara Jaya Supranasio. Terima kasih Empu Jaya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Empu Jaya.